Ustadz, dalam menjalani proses menuju sukses, bagaimana tetap punya daya tahan yang kokoh? Silakan Ustadz. Punya daya tahan yang kokoh. Jadi itu punya saya katakan 4 ciri orang sukses. Ciri yang pertama, memiliki motivasi tingkat tinggi. Memiliki motivasi tingkat tinggi ini seperti Umar bin Khattab mengatakan, saksikanlah kalau ada 1000 orang yang berjuang untuk Islam, aku satu di antaranya. Kalau ada 100 orang yang berjuang untuk Islam, aku satu di antaranya. Kalau ada 10 orang yang berjuang untuk Islam, aku satu di antaranya. Kalau ada 1 orang yang berjuang untuk Islam, itulah aku. Pada saat orang lain semangat, kita semangat. Tapi pada saat orang lain nggak semangat, kita tetap semangat. Kenapa kita punya motivasi tingkat tinggi? Karena motivasi kita hanya pada Allah. Kalau motivasi dengan materi, saya yakin 3 bulan akan berhenti. Kalau motivasi kita tentang harta dunia, paling motivasi kita 6 bulan, 1 tahun lah paling lama. Atau bahkan kadang-kadang baru jadi LED sudah berhenti. Karena motivasinya tentang dunia. Apa nasihat Dr. Mawardi? Di HN itu tidak ada pensiun. Oke. Padahal banyak orang-orang yang bergabung di HN itu pengen cepat pensiun muda, kan gitu. Ya kan? Apa kata Dr. Mawardi? Dakwah itu tidak ada istilah pensiun. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kapan kau akan berhenti dari dakwah ini? Nanti kalau aku sudah sukses, katanya. Kalau aku sudah sukses. Kapan itu ya Rasulullah? Kapan Anda akan sukses? Nanti kalau kakiku sudah menginjak surga. Kan begitu. Ya, tidak ada istilahnya apa namanya, kita akan berhenti ini sampai nanti ajal yang akan menjemput kita, insya Allah seperti itu. Barakallahu fikum. Berarti kalau ajal belum datang, nggak boleh istirahat. Terus bergerak ya. Terus bergerak di akhir itu. Berkarya dan lain sebagainya ya. Ya. Jalan pesantren tetap pesantren jalan, ya kan? Nah ini juga di sekolah terus. Hai, ini bagian dari dakwah kita. Betul. Bagian dari hidup kita. Coba bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita menyelamatkan satu keluarga dari makanan yang haram. Waktu saya mitra saya masih 1000 orang, saya ditanya sama mentor saya, Pak Bagus berapa mitranya sekarang? 1000 Pak. Subhanallah Pak Bagus, pahalanya banyak betul gitu. Saya mikir apa hubungannya pahala dengan mitra. Sampai suatu saat saya pulang kampung ke rumah orang tua saya, tepatnya mertua. Di atas kulkasnya ada minuman suplemen. Saya ambil tuh minuman suplemennya. Saya bukan orang kimia, bukan orang farmasi, bukan apoteker, ya nggak pernah peduli kan. Saya orang matematika, tapi karena saya tahu bahwa obat-obatan yang beredar di Indonesia ini banyak yang haram, saya ambil. Masya Allah ada etanolnya Pak. Etanolnya haram kan, alkohol kan. Saya bilang, Pak jangan minum ini lagi, ini haram Pak. Ganti produk HNI. Begitu diganti, saya langsung sadar, ya Allah, saya telah menyelamatkan orang tua saya dari api neraka. Ini 1 orang. Bagaimana kalau 1000 orang yang saya ajak? Masya Allah, ini pahala yang luar biasa. Semenjak saat itu saya nggak pernah berhenti PCA. Nggak pernah berhenti sampai sekarang PCA. Masya Allah. Pengen aja ngomongin. Gatel kayaknya yang Iya. Iya kan, yang penting kita sampaikan aja, terserah dia. Betul. Dia mau aktif, mau gabung, mau belanja, terserah dia. Yang penting kita sampaikan. Ternyata begitu saya sering sampaikan, sehari 5 kali, makin banyak orang yang tertarik. Semakin banyak orang tertarik, semakin banyak orang yang gabung. Semakin banyak orang yang gabung, semakin banyak orang yang belanja. Tiba-tiba tiba-tiba omset saya meningkat, tiba-tiba bonus saya besar. Jadi bonus saya besar ini tiba-tiba saja. Tiba-tiba saja. Semua tiba-tiba. Iya, karena PCA udah begitu aja. Itu jeripaya atau hasil setelah jeripaya yang dilakukan selama ini, Ustaz ya? Karena saya berpikir gini, barang siapa yang orientasinya akhirat, dunianya ngikut. Ya, mitra HNI dimanapun Anda berada, saya pernah tanya oleh kawan saya, Gus, kelebihan ente itu apa sih katanya? Perasaan kalau ngomong nggak meyakinkan, kalau presentasi juga tidak menarik-menarik amat, gitu. Ente jualan di kelompok kita, pengajian kita juga nggak ada yang beli, gitu. Tapi kok ente bisa sukses sih? Apa rahasianya? Saya malah bertanya, saya nggak tahu rasanya apa, saya gitu. Kira menurut ente apa tuh? Saya tanya gitu. Kira menurut ente apa? Saya kalau ngomong juga nggak meyakinkan amat. Juga banyak orang yang saya tawarin, banyak yang nolak gitu. Presentasi juga tidak menarik gitu. Ya, apa menurut ente? Saya tanya balik gitu. Dia mikir apa ya kelebihan ente? Kayak satu kelebihan ente. Saya tanya apa itu?
istiqomah. Istiqomah. Perjalanan yang panjang dari Bekasi sampai Surabaya pasti sampai dengan kita berjalan step demi step. Hatta jalan kaki pun sampai. Anda pasti sampai jadi platinum, insya Allah sampai. Asal nggak pernah berhenti. Yang menjadikan kita tidak pernah sampai adalah kita berhenti sebelum sampai. Ya, karena sukses itu adalah kepastian. Pastinya seperti pulpen, kalau dijatuhkan pasti jatuh. 10 kali jatuhkan pasti jatuh, 1000 kali, 1.000.000 kali pasti jatuh. Tidak menggunakan kata insya Allah. Karena apa? Jatuhnya sudah kehendaknya Allah. Allah menghendaki kita sukses. Qad aflahal mu'minun. Pasti, kata Allah. Pasti beruntung, pasti sukses orang yang beriman. Syaratnya beriman saja. Punya keyakinan. Punya keyakinan. Apalagi sekarang sudah banyak contohnya.